Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang hasil tes Stephen yang menunjukkan hasilnya IE atau Intuiting Extrovert. Ya. Intuiting Extrovert menunjukkan mesin kecerdasan intuiting, yang berarti bagian otak yang dominan pada diri Anda adalah bagian kanan atas atau neokorteks kanan. Jadi Anda termasuk kelompok orang otak kanan. Ya, di bagian otak ini berkumpul saraf-saraf seperti ide-ide baru, imajinasi, kreativitas, dan cenderung berpikir tentang masa depan. Ya, intuiting berarti menunjuk kepada intuisi, ya, atau indera keenam yang menjadi kunci dari kreativitas Anda. Jadi ada panca indera, ada lagi yang namanya intuisi. Intuisi ini gabungan antara pengalaman, pengetahuan, dan kepekaan. Ya, kepekaan dalam membaca situasi. Itu namanya intuisi. Ya, kecerdasan intuisi ini dikemudikan bergerak dari luar ke dalam karena Anda seorang extrovert. Extrovert itu lapisan otak bagian luar lebih aktif, lebih responsif terhadap pengaruh lingkungan. Sehingga Anda nantinya akan cenderung menjadi pandai memprediksi kecenderungan bisnis, kecenderungan perubahan-perubahan zaman, prediksi masa depan, ya, apa yang akan terjadi itu Anda akan cenderung menyukai atau lebih kuat di dalam memprediksi kehidupan. Ya. Intuiting extrovert menunjukkan bahwa kecerdasan yang kuat pada diri Anda adalah spatial quotient. Apa itu spatial quotient? Adalah kecerdasan meruang. Kecerdasan bisa melihat ruang, mana utara, kecerdasan arah, mana barat, mana timur. Itu sesuatu yang menarik bagi Anda dan Anda sangat suka untuk memprediksi atau memikirkan tentang arah, tentang ruang. Kita tuh berada di ruang mana ya? Kita tuh berada di benua mana ya? Kita berada di sebelah mana ini ya? Ini kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini membuat Anda memiliki kecenderungan bisa seperti helikopter. Ya, Anda bisa seperti terbang ke atas, kemudian bisa melihat situasi kanan kiri. Ya, itulah spatial quotient. Kemampuan untuk mengimajinasikan sebuah kondisi, ya, apa yang akan terjadi dan bagaimana nanti kejadiannya, seolah-olah Anda itu bisa melihat dari atas, sehingga Anda bisa melihat dengan jelas. Ini kecerdasan seperti ini memang unik, sangat unik. Ya, oke. Peranan Anda menginginkan sebagai seorang reformer atau pembaharu. Kecenderungan seorang intuiting yang selalu banyak ide-ide baru, selalu banyak dengan pengetahuan baru, senang ilmu-ilmu baru, itu membuat seorang intuiting extrovert itu menyukai peran sebagai reformer atau pembaharu. Ya, atau orang-orang yang tidak menyukai sebuah rutinitas, sebuah konservatifisme, pemikiran-pemikiran kolot, itu tidak suka. Dia ingin memperbaharui, melakukan reformasi. Ya. Maka kelebihan seorang intuiting extrovert adalah melakukan inovasi, ya, membuat sebuah karya baru yang menunjukkan kepada lingkungannya bahwa ini bisa menjadi solusi, ya, ini bisa menjadi alternatif. Ini bisa menjadi harapan baru, ini bisa menjadi tren baru. Itu kecenderungan seorang intuiting extrovert, yaitu innovation. Dia cenderung menjadi inovator. Maka target yang dia kejar adalah pada kualitas gagasan, kualitas pendapat, kualitas karya, kualitas ide-ide baru. Itu selalu dia berusaha untuk menyempurnakannya, memperbaikinya. Nah, dia berharap dari apa yang ada di sekitarnya itu dia bisa rangkai, dia bisa assembling, ya, bisa dia gabung-gabungkan sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Ya, misalnya dia melihat ada masakan, misalnya masakan dari ketela, kemudian ada spaghetti, ya, kemudian ada mungkin pizza. Dia mulai menggabungkan bagaimana unsur ketela, spaghetti, dan pizza ini digabungkan.
Maka dia berinovasi, melakukan eksperimen, dan muncullah sebuah makanan baru yang belum dikenal pada masanya, sehingga menjadi sebuah produk yang laris. Ini contoh mengassembling, ya. Demikian juga dengan teori-teori, dia bisa menggabungkan berbagai macam teori, penemuan-penemuan, sehingga menciptakan sebuah konsep baru yang bermanfaat. Ini kecerdasan assembling atau assembler pada seorang intuiting extrovert. 4 kata kunci yang menjadi poin bagi intuiting extrovert adalah mengarang, perut panjang, perubahan, dan rakitan. Ya, mengarang artinya membuat sesuatu yang baru, membuat kalimat-kalimat baru, membuat ide-ide baru, merangkai menjadi sebuah teori baru, konsep baru. Itu mengarang. Kemampuan dia dalam menciptakan kalimat, membuat konsep itu sangat bagus. Dia pandai, jago dalam mengarang sebuah hal yang baru, menemukan konsep baru, menyusun sebuah kalimat-kalimat. Ini sebuah potensi yang luar biasa yang perlu diasah, dikembangkan. Ya, oke. Yang kedua adalah perut panjang. Perut panjang itu artinya memang secara anatomi seorang intuiting pada umumnya itu memiliki kebutuhan nutrisi yang banyak untuk berpikir. Maka dalam struktur usus itu ususnya dibuat lebih panjang, ya, agar mampu menyimpan nutrisi lebih lama biar tidak cepat habis. Karena begitu habis, maka ide-idenya atau kemampuan berpikirnya menurun. Maka proses di dalam usus itu, ususnya dikatakan sebagai perut panjang karena ususnya lebih panjang atau memproses lebih lambat. Ya, maka orang intuiting itu butuh makan banyak itu untuk dia simpan, ya, dia simpan agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi untuk otaknya ketika dia berpikir lebih keras. Ya, ini perut panjang itu artinya begitu, memiliki kecenderungan makan yang banyak dan kemudian disimpan di sebuah usus, ya, usus yang prosesnya itu lebih lamban, ya, atau ususnya lebih panjang, ya, pemrosesannya, ya, agar tersimpan nutrisi yang masih ada untuk kebutuhan berpikir. Kemudian juga menyukai perubahan yang ketiga, yaitu menyukai sesuatu ide baru, menyukai hal baru, ya, inovasi, variasi, bukan sesuatu yang sifatnya rutinitas. Dia nggak suka dengan sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang gitu-gitu aja, nggak suka. Maka pengen perubahan, melakukan sebuah terobosan-terobosan baru. Yang kemudian yang keempat adalah rakitan. Dia merakit sebagai assembling tadi, ya, berbagai macam teori, berbagai macam usulan, ada ide-ide begini, dia gabungkan menjadi sesuatu yang lebih tepat sebagai sebuah solusi yang bisa menjadi menjadi jalan keluar yang didukung oleh banyak orang. Dia itu merakit banyak ide, merakit banyak usulan, merakit banyak benda-benda, banyak karya, digabungkan menjadi sebuah benda baru. Padahal bukan baru-baru amat, itu hanya kemampuan untuk menggabung-gabungkan saja dari ide-ide yang lain. Itu kemampuan dia. Cara belajar seorang intuiting extrovert dengan cara merumuskan sebuah tema yang dipelajari. Jadi menyimpulkan kira-kira ini topik tentang apa, ya. Ya, diberi tema, oh temanya tentang ini. Ya, kemudian dia juga membutuhkan fasilitas bongkar pasang. Ya, agar dia lebih kuat dalam memahami, maka perlu ada alat untuk bongkar pasang. Ya, maka dia menyukai permainan-permainan yang bisa dibentuk-bentuk, yang bisa dirakit-rakit. Dia paling menyukai itu. Dan sesekali dia perlu diminta untuk menggarap atau melatih soal. Bisa jadi dia membuat soalnya, latihan membuat soal, ya, atau dia menjawab soal yang sudah ada untuk mengetahui kemampuannya, ya, kemampuannya. Kalau dia membuat soal, otomatis dia sudah tahu jawabannya, kan? Ya, ini juga kreativitas, dia meng-create cara belajar yang unik, bukan hanya menjawab soal tapi membuat soal. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak intuiting, ya. Atau ada soal, dia diminta menjawab dari hasil tadi pembelajarannya tadi, apa jawabannya. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan minat belajar? Diberi waktu untuk bergerak, diberi waktu untuk melakukan jeda aktivitas, ya. Jangan langsung belajar ketika dia sedang ada sebuah kesibukan, jangan langsung diminta belajar. Suruh jeda sebentar, mungkin melakukan aktivitas yang dia sukai, mungkin 10 atau 15 menit,
Setelah itu baru diminta untuk belajar lagi. Dia butuh jeda, intinya begitu. Butuh jeda agar otaknya itu lebih rileks. Ya, ada sebuah pandangan baru agar fokusnya itu terrelaksasi dengan sesuatu yang baru. Baru kemudian kembali kepada proses belajar yang lebih serius. Ya, kemudian juga difasilitasi minatnya. Kadang-kadang spontanis seorang intuiting membutuhkan misalnya makanan, membutuhkan snack, atau membutuhkan sesuatu yang berbeda untuk mensupport motivasi belajar, maka ini perlu disediakan. Misalnya air minum, air es, ya, atau mungkin suasana yang menyejukkan, ya, atau mungkin kipas angin. Nah, ini perlu difasilitasi. Ya, perlu disediakan kebutuhan dia untuk menjaga mood belajarnya tetap terjaga. Bagaimana cara pengembangan diri seorang intuiting extrovert? Ya, secara umum Stephen mengatakan dengan cara mencari bisnis untuk mengkapitalisasi asetnya. Jadi salah satu hal yang penting untuk dijaga pada diri seorang intuiting adalah dia harus memiliki kemampuan, keahlian-keahlian, ya, yang melekat pada dirinya, yang itu merupakan hasil dari pembelajaran dia, pengalaman, mungkin belajar, ya, dan itu bisa menjadi aset, keahlian dan sebagainya, ya, dan aset ini suatu saat nanti bisa dikapitalisasi. Artinya apa? Bisa dijadikan modal untuk mencari peluang bisnis. Ya, contoh, Anda pandai berbicara, maka ini bisa dikapitalisasi menjadi seorang public speaker yang ketika dia ngomong, ya, dia dapat bayaran yang cukup besar. Nah, ini bisa dengan cara seperti itu. Lalu kemudian setelah aset ini dikapitalisasi, dia bisa mulai membangun bisnis atau mencari bisnis yang buat dia bisa belajar untuk mengkapitalisasi aset. Misalnya Anda pandai melukis, ya, pandai menggambar, maka ini dicarikan sebuah lingkungan bisnis yang membuat dia itu bisa belajar, ya, mendapatkan cara pembekalan agar lebih bagus, ya, sehingga nanti dia punya nilai, ya, keahlian dia, karya dia itu lebih dinilai, punya nilai bisnis, nilai ekonomis. Nah, seperti itu. Oke, kemudian intuiting extrovert memiliki chemistry atau kesenangan dalam hal kata. Kata adalah simbol ilmu, kata adalah simbol ide, kata adalah simbol dari sebuah pendapat. Ya, maka kata selain itu bentuknya kalimat seperti quote, itu juga kata. Tapi juga kata itu simbolnya juga buku itu di dalamnya ada banyak kata, kan? Itu juga simbol dari ilmu pengetahuan, kata. Maka orang-orang intuiting itu adalah orang yang sangat menyukai pertambahan ilmu, pembelajar yang hebat. Selalu menyukai referensi baru. Karena dengan adanya referensi baru, maka kata-katanya berkualitas. Ya, maka kualitas kata-kata seorang intuiting extrovert itu biasanya tergantung dari apa yang dia pelajari, apa yang dia terima, apa yang dia serap. Ya, maka kalau anak-anak yang intuiting extrovert itu biasanya memiliki kata-kata yang lebih dewasa, lebih matang. Seolah-olah kata-katanya itu kok masih kecil kok ngomong seperti itu, ya. Contoh, ada anak kelas 4 SD perempuan, dia paling senang bertanya sama ibunya, "Mah, besok calon suamiku seperti apa ya?" Nah, itu contoh kata-kata yang berkualitas yang sebenarnya belum pas untuk diucapkan anak sebayanya, tapi itulah seorang intuiting. Dia menyerap banyak hal kemudian sehingga kata-katanya itu menjadi berkualitas. Nah, seorang intuiting extrovert itu dikatakan ingin mendaratkan kata. Dia tuh ingin mencoba menyederhanakan sebuah konsep yang rumit, konsep yang melangit itu agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ya, Anda tentu pernah mendengarkan ada orang ngomong tapi kok sudah dipahami. Nah, intuiting extrovert itu berusaha untuk mendaratkan kata, menerjemahkan konsep yang melangit menjadi lebih membumi, dari yang sulit dipahami menjadi lebih mudah dipahami. Itulah intuiting extrovert. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.